Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Adistiawita. Di sini saya akan menceritakan sejarah singkat dari perusahaan legendaris Indonesia, perusahaan jamu Nyonya Menir. Siapa sih yang nggak tahu Nyonya Menir? Mungkin banyak dari Gen Alpha ataupun Gen Z tidak mengetahui siapa itu Nyonya Menir. Namun di sini saya akan menceritakan sedikit sejarah singkat dari perusahaan Nyonya Menir. Perusahaan jamu Nyonya Menir didirikan pada tahun 1919 oleh Lau Ping Nio. Lau Ping Nio ini adalah nama asli dari Nyonya Menir. Nyonya Menir berasal dari keluarga yang sudah lama terlibat dalam pembuatan jamu tradisional nih guys. Dan dia memutuskan untuk memperkenalkan jamu-jamu herbalnya kepada masyarakat secara lebih luas. Pada awalnya dia memulai usahanya itu di Semarang, Jawa Tengah, dengan memproduksi jamu-jamu herbal secara tradisional. Nyonya Menir terkenal karena pengetahuannya dalam meramu bahan-bahan alami dan ramuan jamu yang telah diturunkan secara turun-menurun. Ia membuat jamu untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan seperti gangguan pencernaan, flu, dan masalah kesehatan lainnya. Produk jamu pertama yang dibuat oleh Nyonya Menir berupa ramuan jamu tradisional yang disajikan dalam bentuk cairan atau serbuk lalu dijual langsung kepada konsumennya. Pada tahun 1930-an, Nyonya Menir mulai memperoleh perhatian masyarakat karena kemampuan jamu yang diproduksinya. Produk jamu ini semakin terkenal dan permintaannya terus meningkat hari demi hari. Nyonya Menir mulai membuka lebih banyak cabang dan memperluas jangkauan luas market. Pada masa ini, perusahaan juga memproduksi jamu dengan bentuk kemasan untuk mempermudah distribusi dan penjualan. Pada tahun 1940-an nih, Nyonya Menir mulai menggunakan metode produksi yang lebih efisien dan perusahaan ini mulai menambah varian produk jamu dan mencakup lebih banyak masalah kesehatan nih guys. Dalam masa penjajahan Jepang dan pasca independensi, jamu Nyonya Menir tetap bertahan dan bahkan berkembang meski menghadapi berbagai tantangan. Pada tahun 1950-an hingga tahun 1970-an, perusahaan Nyonya Menir mulai mengembangkan produk jamu kemasan dalam botol, serta memperkenalkan jamu dalam bentuk pil dan kapsul. Ini merupakan langkah besar untuk menjangkau konsumen yang lebih luas, terutama di kota-kota besar. Kemasan yang lebih praktis dan modern ini membantu Nyonya Menir untuk semakin diterima oleh konsumen dari berbagai lapisan masyarakat. Pada tahun 1960-an, perusahaan mulai memperkenalkan beberapa produk legendaris yang hingga kini masih ada di pasaran. Kalian tahu gak sih ini? Seperti jamu tolak angin yang menjadi salah satu produk unggulan. Produk ini yang dipercaya dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh menjadi salah satu andalan utama dalam portofolio perusahaan. Pada era 1980-an, perusahaan Nyonya Menir semakin berkembang pesat. Produksi jamu dilakukan dengan menggunakan teknologi yang lebih modern dan memenuhi standar kualitas yang lebih tinggi lagi. Perusahaan ini juga mengembangkan riset untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas produk-produk jamunya. Pada tahun 1990-an hingga tahun 2000-an, Nyonya Menir mulai melakukan ekspansi ke pasar internasional. Dengan produk jamu yang semakin dikenal oleh masyarakat global, Nyonya Menir pun memanfaatkan iklan dan media massa untuk lebih mengenalkan merek dan produk-produknya guys. Lalu, namun pada tahun 2010, perusahaan menghadapi tantangan yang signifikan dan dalam hal pengelolaan keuangan dan manajerial. Pada tahun 2014, Nyonya Menir mengalami kesulitan finansial dan masalah dalam menjaga kualitas produknya, yang mengakibatkan penurunan kepercayaan konsumen. Puncaknya pada tahun 2017, perusahaan terpaksa menutup beberapa pabriknya dan sebagian besar asetnya dijual. Reformasi dan revitalisasi hingga sekarang. Setelah
Setelah mengalami krisis keuangan yang cukup besar, Nyonya Menir mengalami perombakan besar-besaran dalam manajemen dan struktur organisasinya. Pada tahun 2017, perusahaan ini berusaha untuk kembali bangkit dengan memperkenalkan inovasi modern yang lebih sesuai dengan gaya hidup konsumen masa kini. Masa saat itu maksudnya ya guys, seperti produk jamu siap minum, suplemen kesehatan dalam bentuk kapsul, dan lain sebagainya. Nyonya Menir juga mengalihkan fokus pada penelitian dan pengembangan untuk menciptakan produk-produk jamu yang lebih sesuai dengan standar kesehatan global. Perusahaan ini kembali berfokus pada pengembangan bahan baku jamu alami dari tanaman herbal Indonesia yang paling memiliki khasiat yang tinggi. Saat ini Nyonya Menir meskipun perusahaannya telah melalui berbagai pasang surut, merek ini tetap menjadi salah satu pelopor dan simbol dari tradisi jamu di Indonesia. Nyonya Menir terus mengembangkan produk dan meningkatkan kualitas produk-produknya dengan tetap menjaga warisan budaya jamu yang telah ada selama lebih dari 1 abad. Produk seperti tolak angin, jamu beras kuncur, dan berbagai produk herbal lainnya tetap menjadi pilihan utama bagi konsumen yang mencari pengobatan alami nih guys. Nyonya Menir juga terus memperluas jangkauan distribusi baik di pasar domestik maupun internasional dengan menekankan keberlanjutan dan inovasi dalam memproduksi jamu yang lebih sehat, aman, dan terjamin kualitasnya. Ini saja cerita singkat dari sejarah perusahaan jamu Nyonya Menir. Sampai jumpa dan terima kasih.